Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man Season 3. Bagi sobat yang ingin melihat One Punch Man Season 3 secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-100. Pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan aksi dari Jill Emperor yang masih berjuang keras mengalahkan Punic Man. Namun Punic Man masih saja bereinkarnasi setelah ia kalahkan. Segala upaya telah dilakukan oleh Jill Emperor hingga ia membuat Punic Man terjatuh ke lantai bawah tempat Flashy Flash bertarung dengan Hellfire Flame dan Galewin. Tapi ya, yang Mimin bahas kemarin itu masih chapter yang belum direvisi. Yang sudah direvisi di akhir scene hanya sampai Jill Emperor menjotos Punic Man. Setelah menjotos, Jill Emperor memasuki ruang pikiran yang diciptakan oleh Punic Man. Lantas bagaimanakah nasib Jill Emperor setelah ini? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan sosok Jill Emperor yang sedang menggunakan robot Brave Giant memukul Punic Man sehingga menembus lantai dan membuat lokasi di mana mereka bertarung menjadi hancur lebur seperti tape. Jill Emperor sendiri menghantam Punic Man dengan cukup keras, lantaran Jill Emperor mengetahui jika di bawah mereka bertarung terdapat sumber air. Dan sumber air tersebut akan digunakan Jill Emperor untuk meredam hawa panas Punic Man. Akibat pukulan dari Brave Giant tersebut, membuat markas asosiasi monster menjadi bergetar dan Saitama yang berada di dekat lokasi itu pun merasakan getaran yang cukup hebat. Saitama nampak merasa heran dengan kondisi di bawah tanah rumahnya, lantaran banyak sekali monster dan sering terjadi gempa. Saitama sama sekali belum menyadari jika di posisinya sekarang adalah markas asosiasi monster. Dan tiba-tiba, sesaat setelah mendengar suara gemuruh, dinding di sekitar Saitama jebol dan mengeluarkan air yang cukup banyak. Saitama pun terseret ke dalam aliran air dan mengalir deras ke bawah. Saitama seakan-akan disedot oleh pusaran air bersama dengan mayat para monster yang sudah dikalahkannya. Dan tanpa disangka-sangka, aliran air yang menyeret tubuh Saitama itu pun membawanya ke tempat di mana Jill Emperor bertarung. Saitama pun melihat robot besar yang ditunggangi Jill Emperor. Ia pun dalam hati berkata jika apakah robot besar tersebut yang menyebabkan kegaduhan di bawah tanah ini. Di sisi Jill Emperor, ia sedang berusaha mengalahkan Punic Man dengan cepat lantaran robot yang ia tunggangi memiliki durasi waktu yang tidak lama lagi. Namun saat hendak menyerang Punic Man, tiba-tiba Jill Emperor melihat Saitama yang berada di aliran air. Melihat terdapat seseorang yang berada di aliran air, Jill Emperor kemudian berusaha berkomunikasi dengan Saitama dan berniat menolong si botak berjubah tersebut. Tapi karena aliran air yang deras, Saitama sama sekali tidak bisa mendengar kata-kata dari Jill Emperor, sehingga komunikasi mereka sama sekali tidak nyambung. Dan tiba-tiba, di tengah perbincangan antara Jill Emperor dan Saitama yang gak nyambung tersebut, Punic Man tanpa disadari sudah berevolusi kembali. Kini penampilan bentuk Punic Man menjadi lebih unyu, yaitu mengenakan kostum penguin. Punic Man kemudian melompat dan menyerang Jill Emperor dengan sebuah bongkahan es yang sangat besar. Niat hati ingin meredam panas dari Punic Man, justru kali ini Punic Man telah berevolusi dengan beradaptasi pada lingkungannya. Dan duar, bongkahan es besar itu pun menimpa robot Brave Giant. Dari sisi Jill Emperor, ia nampak kaget dengan lokasi mereka berada. Ia mengira bahwa ini adalah kuburan para monster. Kemudian Jill Emperor bangkit dan mencoba menyerang Punic Man. Karena monster ini cukup lincah, serangan itu pun tidak efektif sama sekali. Jill Emperor selanjutnya menurunkan Waganma dan berencana memasukkan Saitama ke dalam lingkaran pelindung yang dari tadi melindungi Waganma. Jill Emperor sama sekali belum mengetahui bahwa Saitama adalah pahlawan dari asosiasi pahlawan. Dan tiba-tiba, Punic Man menyerang Brave Giant dan pertarungan pun berlanjut kembali. Di tengah-tengah pertarungan itu, kemudian Jill Emperor diajak oleh Punic Man ke ruang pikiran. Ruang pikiran adalah sebuah kekuatan dari Punic Man yang semacam ruang hipnotis bagi para lawannya.
atau istilah di anime Naruto itu genjutsu. Chill Emperor kembali dibujuk oleh Punikman untuk bergabung dengan dirinya membentuk sebuah organisasi baru yang anggotanya adalah para monster berkostum. Punikman masih menganggap bahwa Brave Giant adalah kostum dari Chill Emperor, sehingga dirinya menyebut Chill Emperor sebagai manusia berkostum. Punikman mengatakan petinggi asosiasi pahlawan sebenarnya juga melakukan hal-hal jahat dan para pahlawan seperti dirinya hanya dimanfaatkan saja untuk memuluskan tujuan mereka. Chill Emperor sempat berpikiran kalau Sid dan Skinger adalah orang jahat, tapi dirinya tetap menguatkan diri agar tidak terpengaruh dengan kata-kata dari Punikman. Usaha Punikman sebenarnya cukup membuat Chill Emperor sedikit goyah, tapi hal itu tiba-tiba saja hilang saat Saitama bisa masuk ke dalam ruang pikiran dari Punikman. Punikman pun terkejut bukan main, lantaran kok bisa terdapat makhluk lain yang bisa masuk ke dalam ruang pikiran tanpa kehendak dirinya. Dari sisi Saitama, ia pun mengatakan jika ia dapat masuk dengan mendobrak dinding dari ruang pikiran yang dibuat oleh Punikman. Saitama juga memberi wejangan kepada Punikman bahwa berubah menjadi monster tidak akan memberikan kejayaan. Saitama masuk ke dalam ruangan pikiran ini karena mendengar bisik-bisik yang Saitama anggap Chill Emperor dan juga Punikman sedang membicarakan kepalanya yang botak. Padahal saat itu Punikman sedang mempengaruhi Chill Emperor untuk bergabung dengan dirinya. Selanjutnya Saitama juga memarahi Punikman dan menyuruhnya untuk berhenti mempengaruhi anak kecil, karena jika tidak Saitama akan menghajarnya. Lantaran terganggu dengan keberadaan dari Saitama, Punikman kemudian menyudahi ruang pikiran itu dan tiba-tiba saja Saitama serta Chill Emperor berada di lokasi markas asosiasi monster lagi. Dari sini kita diperlihatkan bahwa Saitama mampu menembus alam pikiran yang diciptakan oleh makhluk lain. Dengan ini fakta tentang kekuatan Saitama tidak hanya memiliki kemampuan fisik saja, melainkan memiliki kemampuan yang lain. Dan mungkin Saitama masih memiliki kemampuan yang lain yang belum kita ketahui. Dan sebenarnya seberapakah kuat si botak itu ya? Kembali ke topik. Sesaat setelah mereka keluar, terdapat seseorang pahlawan yang mencoba berkomunikasi dengan Chill Emperor, dan pahlawan tersebut ternyata adalah Zombie Man, pahlawan kelas S peringkat ke-8. Zombie Man menceritakan bahwa dirinya baru saja bertemu dengan robot dari Metal Neck yang sudah berubah menjadi jahat karena dikendalikan oleh asosiasi monster. Zombie Man berhasil mengalahkan robot itu dengan cukup mudah lantaran karena Chill Emperor sebelumnya sudah membagikan titik lemah dari robot Metal Neck itu kepada Zombie Man. Zombie Man lantas berterima kasih kepada Chill Emperor. Selain itu, Zombie Man juga mengatakan maaf kepada Chill Emperor karena sebagai orang dewasa malah mereka justru mengandalkan Chill Emperor untuk mengatur strategi dalam penyerangan markas asosiasi monster ini. Ya, intinya Zombie Man berterima kasih karena tanpa bantuan Chill Emperor semuanya tidak akan berjalan semulus ini. Zombie Man juga mengatakan jika semua ini berakhir, Zombie Man akan mentraktir Chill Emperor minum susu kocok dan Indomie kuah soto kesukaan Chill Emperor. Karena hal tersebut membuat Chill Emperor menjadi terharu karena ternyata apa yang dikatakan oleh Punikman tidak benar. Para pahlawan lain sangat mengandalkan Chill Emperor dan tidak hanya memanfaatkannya saja. Chill Emperor pun selanjutnya kembali segar dan bersemangat lagi untuk menjadi pahlawan kedepannya. Dan tiba-tiba dengan kebangkitan dari Chill Emperor itu pun menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan pertarungan sengit antara Chill Emperor melawan Punikman. Alih-alih dapat meredam api panas dari Punikman, justru Chill Emperor harus menerima serangan dari wujud penguin Punikman. Dan tanpa disangka-sangka pahlawan botak berjubah kita ikut andil dalam pertempuran Chill Emperor dengan masuk ke ruang pikiran Punikman dan mengacaukannya. Dan akhirnya Chill Emperor berhasil bangkit dari keterpurukannya setelah dipengaruhi oleh Punikman di ruang pikiran. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-100. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.